Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah. Jadi, ketika Nabi dakwah di kota Mekah itu kan mengalami banyak penolakan oleh orang kafir Quraisy karena dinilai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bertentangan dengan agama nenek moyangnya. Nah, jadi selama dakwah di kota Mekah itu banyak sekali siksaan, hinaan, cacian, makian yang diterima oleh Nabi Muhammad beserta sahabat. Puncaknya ketika pada tahun kelima kenabian. Jadi pas saat tahun kelima kenabian, itu Nabi ingin melindungi sahabat-sahabatnya, ingin melindungi pengikut-pengikutnya, ingin melindungi umatnya. Kenapa? Karena para orang-orang kafir Quraisy sangat apa ya, mm, sering melakukan siksaan dan ancaman gitu. Jadi banyak mengalami tekanan untuk umat Muslim. Jadi Nabi ketika itu mengusulkan untuk hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Jadi awal mulanya itu Nabi pernah mendengar bahwa Raja Habsyi yang bernama Raja Najasyi itu sosok raja yang baik. Jadi Nabi Muhammad mengusulkan untuk para sahabat hijrah ke kota Habsyi. Nah, hijrahnya sendiri itu dibagi dua. Yang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Nah, kedatangan kaum muslimin ke Habsyi sendiri itu diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan bahan makanan. Jadi, perlakuan Raja Najasyi terhadap umat muslim yang sedemikian baik hatinya membuat orang kafir Quraisy sakit hati. Maka orang kafir Quraisy mengutus utusan untuk menghadap kepada Raja Najasyi. Nah, mereka mengutus Amr bin As untuk menghadap Raja Najasyi. Jadi mereka itu nggak terima gitu kalau umat muslim diperlakukan, dengan baik. Jadi kayak di sini tuh si Amr bin As itu kayak menjelek-jelekan umat muslim, bahwa umat muslim itu orang-orang yang bodoh, mereka rela meninggalkan agama nenek moyang demi agama baru gitu. Jadi kayak menghasut Raja Najasyi deh untuk membenci umat muslim gitu, supaya tidak diperlakukan dengan baik hati umat muslimnya. Jadi kayak apa ya, ya tidak suka gitu kalau umat muslim ada yang menerima gitu. Makanya di sini Amr bin As kan emang sosok yang pintar dan pandai untuk negosiasi dan apa ya, berbicara. Makanya diutus oleh orang kafir Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Tetapi ternyata Raja Najasyi tidak percaya begitu saja sebelum mendengar penjelasan dari orang muslim. Jadi kaum muslimin, makanya dipanggil tuh Utsman bin Affan dan Ja'far ketika itu menghadap kepada Raja Najasyi, ditanya oleh Raja Najasyi, "Kenapa engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu dan malah menyembah agama yang baru?" gitu. Terus dijelaskan oleh Utsman bahwa agama yang nenek moyang itu dulu mengajarkan tentang menyembah berhala, terus sering berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat tidak baik. Terus adanya Nabi Muhammad ini mengajarkan untuk kita menyembah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Terus mengajak kepada perbuatan yang baik, menghormati antar sesama, mengajarkan akhlak mulia. Jadi kita bisa belajar adil, jujur, dan amanah. Nah, jadi penjelasan-penjelasan seperti itu yang membuat Raja Najasyi percaya. Oh, begitu. Nah, akhirnya si Raja Najasyi tetap menerima kedatangan kaum muslimin, bahkan mengajak yang lain untuk segera hijrah ke Habsyi ketika itu. Cuman masalahnya di orang kafir Quraisy. Nah, setelah tahu nih ternyata Raja Najasyi menerima kedatangan kaum muslimin, orang kafir Quraisy malah melakukan pemboikotan. Jadi ditempel tuh kayak larangan-larangan
kepada umat muslim untuk tidak boleh memasuki kota Mekah. Nah, pokoknya banyak larangan-larangan yang nih, misalnya tidak boleh melakukan jual beli kepada Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Karena baninya Nabi Muhammad kan Bani Hashim, terus kakeknya juga Muthalib, Abdul Muthalib. Jadi di sini orang kafir Quraisy melarang untuk melakukan jual beli kepada Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Kemudian dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, dilarang berbicara, mengunjungi orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Kemudian yang keempat, dilarang mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim. Yang kelima, pemukiman umat Islam dikucilkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah atau di luar Mekah. Nah, jadi pas saat apa namanya? Seperti ini, justru Nabi Muhammad tidak gentar karena kan ketika itu yang hijrah ke Habsyi kan baru para sahabat-sahabat saja. Sebenarnya Rasulullah itu tidak ikut hijrah karena Rasulullah masih memikirkan cara untuk mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam. Jadi tetap masih apa namanya? Sesuai dengan perintahnya yaitu tetap dakwah di kota Mekah dulu. Nah, jadi ini peristiwa penting yang pertama yaitu ketika hijrah ke Habsyi. Nah, jadi awalnya eh, yang tadinya para sahabat mau hijrah ke Habsyi balik lagi ke kota Mekah untuk melakukan dakwah kembali. Jadi tidak gentar, jadi malah kayak semakin ini loh eh apa? Semakin bersemangat untuk tetap berdakwah di kota Mekah. Kemudian yang kedua yaitu ada peristiwa Amul Husni. Amul Husni ini merupakan peristiwa tahun kesedihan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam satu tahun beliau ditinggal oleh orang tercinta, orang terkasih, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib dan istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Jadi ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Jadi ketika tahun ini Nabi Muhammad benar-benar mengalami masa keterpurukan, masa lagi down-downnya karena dua sosok ini kan yang sering membantu dan paling apa ya, paling gigih dah membela dakwah Rasulullah. Jadi Abu Thalib dan Siti Khadijah ini memberikan benar-benar totalitas dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada umat muslim. Jadi sosok yang sangat berpengaruh di dalam hidupnya Nabi Muhammad. Jadi ketika dua sosok ini sudah nggak ada, itu membuat Nabi Muhammad terpuruk. Jadi masa ini benar-benar masa kesedihan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kehilangan sosok dua orang yang sangat disayangi dan dicintai. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah peristiwa Amul Husni. Ketika apa namanya? Peristiwa Amul Husni tadi kan Nabi Muhammad mengalami keterpurukan ya, jadi down. Jadi udahlah sedih tahun sedih-sedihnya. Nah, makanya Nabi Muhammad mengajak Allah mengajak Nabi Muhammad untuk jalan-jalan. Jadi udah sedih gitu kan, akhirnya diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya sangat ini beda dengan manusia biasanya. Jalan-jalannya langsung ketemu Allah yang namanya Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan malam. Isra artinya perjalanan malam, kemudian Mi'raj artinya naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Jadi Isra secara bahasa artinya perjalanan malam, menurut istilah perjalanan Rasulullah pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian untuk Mi'raj tadi naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Nah, ini nanti jadi pas saat apa namanya, ketemu Allah nih, nanti nego tentang masalah sholat. Jadi yang awalnya sholat itu dilaksanakan sebanyak
50 kali dalam sehari 1 malam. Terus dinego oleh Rasulullah, awalnya turun lagi, jangan 50 ya Allah, kalau misalnya 50 kali dalam sehari 1 malam, kasihan umatku, bagaimana nanti mereka bekerja, menafkahi anak dan istrinya, kalau digunakan untuk beribadah dalam sehari-hari. Nah, akhirnya turun turun turun, yang menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, itu nanti disebut sholat 5 waktu, ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, itu. Makanya bersyukurlah kita karena sholat 5 waktu tidak jadi 50 kali. Karena Nabi Muhammad benar sesayangnya Nabi Muhammad kepada kita, kepada umatnya. Sampai memikirkan bagaimana umatku nanti ketika bekerja, bagaimana umatku nanti dalam memberi makan anaknya, kalau digunakan untuk beribadah dalam sehari-hari. Jadi di sini Nabi Muhammad saja masih masih memikirkan umatnya gitu. Jadi bersyukurlah kita kalau misalnya nanti jadi sholat 50 kali dalam sehari semalam, apa jadinya kamu setiap 5 menit atau bahkan berapa menit sholat lagi, sholat lagi. Nah, makanya. Nah, untuk saat peristiwa Isra Mi'rajnya dengan malaikat Jibril, dan mereka menaiki buraq. Buraq sendiri tuh masih menjadi misteri, binatang seperti apa dan bagaimana buraq itu, karena di dalam sejarah juga tidak lengkap untuk mendefinisikan buraq itu seperti apa gitu. Yang jelas buraq ini adalah hewan yang dinaiki Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril. Nah, nanti di buku itu sudah ada dan sudah dijelaskan ketika menaiki langit itu dari langit pertama sampai langit ke-7 itu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, kemudian setelah peristiwa Amul Husni tadi, peristiwa Isra Mi'raj tadi, akhirnya ada yang dinanti-nantikan yaitu hijrah ke Yasrib. Jadi ini peristiwa hijrahnya ke Yasrib itu menandakan bahwa umat Islam mampu berkembang dan bergerak, mampu move on. Nah, mampu move on dari kota Mekah. Jadi tidak fokus pada satu kota saja. Jadi nanti di sini Nabi Muhammad dan para sahabat mulai berdakwah di kota Mekah itu. Nah, nanti yang akan dipelajari di KD selanjutnya tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi awal mulanya itu kota Madinah. Awal mulanya itu namanya Yasrib, sebelum adanya Nabi Muhammad namanya Yasrib. Jadi nanti setelah adanya Nabi Muhammad dan para sahabat datang ke kota ini diganti dengan Madinah. Nah, itu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah. Oke. Ya, cukup itu saja penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.